Shalom saudara sekalian. Shalom. Ini tanggal 18. 18 Januari 2020. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru sama-sama. Beberapa minggu yang lalu yang terakhir kita telah belajar tentang gelar Kristus, yaitu gelar Tuhan. Tuhan artinya penguasa. Dan gelar ini diberikan oleh Allah Bapa pada Kristus sesudah dia bangkit. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga dan di bumi. Kan? Karena telah dia diberikan berarti ada yang memberikan adalah Allah Bapa. Apa yang diberikan? Segala kuasa. Berarti kalau gitu gelarnya Maha Penguasa. Maha Penguasa itu Tuhan. Ya. Nah, mengapa Yesus diangkat jadi Tuhan? Sudah saya jelaskan. Pertama, menunjukkan dia itu tetap firman Allah yang melaluinya Allah berkarya ke dunia ini. Yang kedua, menunjukkan bahwa dia itu adalah penggenap daripada sang pengembali otoritas Adam atas alam yang hilang karena jatuh dalam dosa. Dia adalah penggenapan janji Allah kepada Daud bahwa akan ada raja selama-lamanya yang akan duduk di atas tahta Daud. Juga dia adalah yang menjadi penguasa yang menyelamatkan manusia. Jadi ada beberapa sebab makna daripada dia disebut Tuhan. Jadi kalau Yesus itu Tuhan memang karena dia manusia, penjelmaan firman yang diangkat dalam kemuliaan. Tapi apakah dia Allah? Ya dilihat dari mana? Kalau dilihat dari keberadaan kekalnya sebagai firman, dia Allah. Tapi dilihat daripada inkarnasinya, dia manusia. Jadi kalau itu Yesus itu apa? Yesus itu Allah sekaligus manusia, manusia sekaligus Allah. Masing-masing 100%. Nah, Yesus itu Allah sekaligus manusia, manusia sekaligus Allah. Jadi 100% Allah, 100% manusia. Ya kan, bahasa itu tidak ada dalam kitab. 100%. Dia Allah sejati dan manusia sejati. Ini yang sering orang-orang lupakan. Dia menyebut Yesus Allah gitu aja. Loh gimana kalau ditanya orang luar gimana? Kok Allah bisa lahir dan lain-lain? Ya kan? Allah bisa mati, Allah bisa ketakutan dan nah, ini kesulitan kalau kita hanya mengatakan Yesus Allah tanpa melihat seutuhnya bahwa dia itu adalah penjelmaan daripada firman. Kalau itu dia adalah Allah. Tapi ketika telah menjelma jadi daging, dia itu manusia. Tapi tidak dapat dipisahkan dua-duanya ini. Kejadian itu baru terjadi 2000 tahun yang lalu kan? Iya, ketika eksistensinya sebagai firman itu kekal. Tapi sebagai manusia baru. Tapi dalam inkarnasinya itu baru 2000 tahun yang lalu gitu. Jadi Yesus itu punya dua eksistensi kekal sebagai firman dan eksistensi inkarnasi ketika dia lahir dari Maria. Kalau sekarang statusnya gimana sekarang? Dia satu. Maksudnya dia punya kekal tapi juga punya kemanusiaan. Masih tetap ada kemanusiaan masih ada ya? Ya masih lah. Kalau enggak kita tidak selamat kalau kemanusiaan itu tidak ada. Karena apa? Keselamatan itu dilakukan melalui penyalipannya. Keselamatan itu dilakukan melalui penguburannya. Keselamatan itu dilakukan melalui kebangkitannya. Kalau itu hilang, dari mana kita selamat? Jelas itu ya? Kalau kemanusiaannya hilang, kita masuk neraka semua. Karena penebusnya hilang semua. Karena penebusan itu dilakukan dalam wujud manusia. Jelas itu ya? Dan kita pun nanti diubahnya menjadi seperti kemanusiaan Yesus yang sekarang. Coba itulah tujuan keselamatan terakhir, menjadi seperti dia dalam kemuliaan. Nah kalau dia tidak punya tubuh mulia, dari mana kita bisa dimuliakan? Yang herannya gini Romo, itu kan kita nanti kalau kita akan memiliki tubuh seperti Yesus itu mulai dipahami. Tapi waktu kejadian 1:26 Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Waktu gambar dan rupanya itu kan adalah sebetulnya Ibrani 1:3 kan yang berkata bahwa itu Yesus itu adalah gambar dan wujud Allah. Iya, sebagai firman bukan sebagai tubuh. Jadi kita diciptakan seperti. Makanya dikatakan di dalam dia telah diciptakan, berarti menunjuk keilahiannya, bukan manusianya kan tidak pernah mencipta. Manusianya gimana mencipta? Baru lahir dari ibunya manusia sudah ada. Kemanusiaan tidak menciptakan, yang menciptakan adalah sisi lainnya. Coba kita lihat dalam Kolose 1 ayat 15-16.
ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Terus? yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala Itu sesuatu. sebabnya kalau yang dia ada di sorga dan stop yang- sampai di situ Pak. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Kalau gitu dalam wujud ilahinya atau dalam wujud manusianya? ilahi. Dan mungkin di manusianya. Makanya gambar Allah di sini menunjuk kepada keilahiannya ini. Jelas ya Pak? Bukan kemanusiaannya. Dia sebagai gambar Allah karena dia firman Allah. Jadi anak Allah, gambar Allah, firman Allah itu satu kesatuan maknanya itu. Nah, makanya dia harus ngerti satu-satu. Gelar-gelar ini. Dia disebut anak Allah, dia disebut anak Allah, firman Allah, disebut gambar Allah. Ini merupakan satu kesatuan. Ya. Tidak bisa kita potong-potong gitu. Baik. Sekarang kita akan berbicara mengenai nama Yesus. Karena nama itulah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah jelaskan arti Tuhan. Nah, sekarang nama Yesus. Nama Yesus ini bukan hanya sekedar label yang ditempelkan pada anaknya Maria. Nah, sekarang kan nama itu hanya label saja, maknanya nggak ada. Banyak nama-nama yang nggak ada makna artinya sekarang bagi orang dulu. Kalau orang Timur punya nama pasti ada namanya, ada artinya. Yang masih itu dalam nama Tionghoa. Namanya ada artinya. Dan nama Jawa dulu atau nama Batak juga. Sekarang kan enggak. Bella, Nia, artinya tidak ada. Nama-nama sekarang itu udah ada. Kalau dulu kan ada nama dulu itu, nama Tionghoa mamanya apa? Kun Leong. Siapa tuh? Apa itu artinya? Kun itu awan. Awak. Ya. Leong itu naga. Ada maknanya dan itu biasanya merupakan harapan dari orang tuanya supaya anaknya jadi seperti ini. Siulan, indah, rupawan, cantik gitu kan? Ada artinya. Sekarang kan enggak. Nah, nama Yesus dan kebanyakan nama Ibrani di Alkitab itu ada nama, ada maknanya. Nah, kata Yesus itu berasal dari kata Ibrani Yosua. Nah, ketika nama Yosua ini disebarkan di lingkup non-Ibrani, karena kebanyakan orang yang jadi Kristen waktu itu akhirnya bukan orang-orang Ibrani itu sendiri, tapi orang-orang non-Ibrani, non-Yahudi, yang bahasa pergaulannya adalah bahasa Yunani. Maka kata Yosua itu diucapkan secara Yunani menjadi Yesus. Nah, kata Yesus ini diucapkan secara Latin menjadi Yesus. Diucapkan secara bahasa Syria menjadi, kalau Syria Barat menjadi Iso, Syria Timur menjadi Isa, di sebelah timur. Bukan bisa Kalau begitu. barat apa orang barat? Iso Iso, IS atau Yesu. atau Yesus ya. Nah. Bukan bisa begitu kalau Syria Barat sama aja bahasa Jawa ini. Orang daerah Jogja bilang opo, Solo itu opo, orang dari Banyumas bilangnya apa, ya kan? Makanya mereka disebut orang apa? Karena bahasa Jawanya kayak bahasa Indonesia gitu ngomongnya. Kalau di Jawa sebelah timur O, sebelah Jawa sebelah barat A gitu kan. Sama itu, mirip dengan bahasa Syria ini. Jadi di Syria sebelah barat nama Yesus menjadi Yesu atau Iso. Syria sebelah timur menjadi Isa. Dan itu yang dikatakan Muhammad dan itu yang dilestarikan dalam Al-Quran. Nah ini.
Kalau Yesua, Yesua itu Ibrani. Yesua sama Yosua sama. Sama aja. Jadi atau bisa bilang Iya, atau. sama aja, hanya bentuk ucapannya aja beda. Nah, kata Yosua atau Yesua itu berasal dari dua kata yo. Yo itu berasal dari kata Yehovah, Yahweh. Yo dari Yehova ya. Ya. Shua itu berasal dari kata menyelamatkan. Jadi Yeshua atau Yosua itu artinya Yehovah yang menyelamatkan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Tolong bacakan. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu karena dia yang akan menyelamatkan manusia, menyelamatkan umatnya dari dosanya, maka namanya adalah Yesus, Yosua. Jadi Yosua itu adalah penampakan dari Yahweh perjanjian lama itu. Jelas ya? Jadi kalau ada orang menekan-nekan harus kembali nama Yahweh, berarti kamu tidak percaya Yahweh telah jadi manusia. Kalau kamu menekan nama Yahweh, untungnya apa bagi keselamatan? Apa Yahweh mati disalibkan untuk kamu? Bangkit dari kematian untuk kamu? Oleh karena itu para rasul tidak pernah memberitakan nama Yahweh. Yang diberitakan adalah nama Yesus. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4. Ini pengagum nama Yahweh itu sekte baru ya. Orang Kristen zaman purba tidak pernah menggunakan nama itu. Dan bagi mereka kebangkitan Yesus itu yang penting, pribadi Yesus itu yang penting. Nama Yahweh adalah nama perjanjian Allah untuk orang Israel. Musa. Ya, zamannya Musa. Tetapi kekristenan tidak muncul karena adanya nama Yahweh. Kekristenan muncul karena ada orang mati, disalibkan dan bangkit. Itu munculnya kekristenan. Jadi landasan kekristenan bukan nama Yahweh itu. Landasan kekristenan adalah nama Yesus. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu tidak ada dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi nama ini yang menjadi fondasi. Dan nama ini yang kepadanya nanti semua manusia akan berlutut dan menyembah. Kita baca Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-8 sampai 11. Tolong bacakan. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus? Itulah sebabnya Allah. Itulah sebabnya karena dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sangat meninggikan dia, dibangkitkan, diangkat ke sebelah kanannya. Ya yang orang yang mati disalib tadi. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, kalau namanya Yesus itu nama di atas segala nama, sebutlah nama Yahweh, namanya dia masih di atas nama itu. Ya kan?
Sebutlah nama apa saja. Nama Yesus masih di atas segala nama. Berarti kalau gitu di dalam narasi Perjanjian Baru tidak ada nama di luar Yesus yang harus ditinggikan. Ya kan? Dan itulah namanya adalah nama segala nama. Teruskan. Supaya dalam nama Yesus, Dalam nama siapa? Nama Yesus, bukan namanya Yahweh. bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya. Karena dia sang maha penguasa. Dan sekaligus kata Tuhan itu menerjemahkan nama Yahweh. Dia sudah termasuk ya dalam Ya, Yesus sudah di dalam Yesus itu Yahweh itu. sudah termasuk nama. Kenapa diulang-ulang gitu loh? Alasannya kalau dia bukan disebut nama itu, dia nggak akan ngerti kita. Emangnya Allah manusia ya, harus mengerti manusia hanya disebut. Di hati saja tahu kok. Kan katanya kalau kamu nggak menyebut nama itu, Allah nggak akan mengerti kamu, katanya gitu kan? Merendahkan Allah sekali teologi seperti ini. Allah itu maha tahu. Niat dalam hati saja udah ditahu, udah usah diucapkan. Iya kalau manusia, iya kalau berhala harus disebut namanya. Apalagi Alkitab mengatakan nama segala nama itu adalah nama Yesus. Dan nama yang menyelamatkan itu nama Yesus, bukan namanya Yahweh. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 Ayat 12. Tolong bacakan. Ya sudah. Kisah Rasul pasal 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada di dalam siapapun juga. Terus Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. kalau nama Yesus itu yang menyelamatkan, kenapa ngulang-ngulang nama Yahweh yang tidak pernah melakukan keselamatan buat kita? Dan keselamatan itu dilakukan melalui penyaliban. Tidak ada nama lain yang diberikan yang di dalamnya kita mendapatkan keselamatan. Jadi pengalian kepada nama Yahweh itu adalah pengalian kepada kebesaran nama Yesus. Dan itu membahayakan bagi keselamatan. Sebab tidak ada keselamatan di dalam nama yang lain kecuali di dalam nama Yesus. Kita baca juga. Kita Kisah Rasul pasal 5. Pasal 5 ya. Ayat 28. Mulai 27-28. 27 ya. Kisah Rasul 5 ayat 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Maksudnya di situ Petrus dan Yohanes mungkin ya. Terus Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. nama siapa? Nama Yesus ya. Bukan nama Yahweh kan? Yang diajari oleh para rasul apa? Nama Yesus, dan itu yang membuat orang Yahudi marah. Kalau nama Yahweh gimana mereka bisa marah? Orang itu nama yang mereka juga mengenal nama itu kok. Yang membuat mereka marah justru bukan nama Yahweh, nama Yesus. Berarti kali itu yang diberitakan oleh para rasul bukan namanya Yahweh, tapi namanya Yesus. Jelas ini ya? Teruskan. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Siapa yang dimaksud orang itu? Yesus. Gak ada dalam Kisah Rasul itu bukti bahwa para rasul itu mengajarkan tentang nama Yahweh harus ditinggi-tinggikan. Tidak. Dalam Kisah Rasul, apa yang dalam para rasul itu adalah memberitakan nama Yesus, bukan nama yang lain. Ya kan? Teruskan ayat yang selanjutnya. 29 ya.
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Saksi apa? Dari segala sesuatu itu. Segala sesuatu tentang Yesus. Bukan tentang Yahweh. Betul kan? Jadi yang diberitakan kepada para rasul itu ya Yesus ini gitu loh. Sebab Yesus inilah yang mati disalibkan, yang dikuburkan dan bangkit, yang itu menjadi fondasi keselamatan manusia. Loh, Yahweh itu berbuat apa untuk manusia non-Yahudi? Memang dia jadi manusia pada waktu perjanjian lama. Memang dia mati disalibkan pada waktu perjanjian lama. Memang dia bangkit pada waktu perjanjian lama. Memang nama Yahweh itu untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang Yahudi. Kita menjadi miliknya Allah hanya di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus ini. Maka itulah sebabnya hendaknya engkau menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Ketika nama Yesus diselewengkan ini dan itu, entah itu digantikan namanya Yosef Smith seperti dalam Mormon, entah itu dikenal nama Yahweh seperti aliran baru yang muncul ini, saudara, kita disesatkan. Sebab intinya kekristenan adalah Yesus Kristus. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada kekristenan. Berapa ribu tahun ada nama Yahweh, ada kekristenan? Tidak ada. Betapa orang Yahudi itu, wah begitu antusiasnya dengan nama Yahweh, mereka jadi Kristen? Tidak. Lo yang Kristen gak ikut-ikutan itu lo ada apa? Lucu ya. Mestinya dia ikut kita ya. Dan iyalah. Kehabisan bahan bakar. Ya. Kehabisan bahan bakar. Nah ini yang menjadi masalah. Kita harus jelas mengenai. Nah, nama Yesus ini mempunyai begitu kaya makna. Nama Yesus itu di samping dia itu menyatakan Yahweh. Yahweh yang menyelamatkan, bukan Yahweh yang diam di surga. Kalau Yahweh itu saja diam di surga sana, tidak turun ke bumi jadi manusia. Kalau Yesus, ya tetap kita menyembah Yahweh, tapi Yahweh yang menyelamatkan. Makanya Yesus disebut Immanuel. Baca di dalam Kisah Rasul pasal 1, 2, 3. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Bukan, kisah Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel itu artinya itu artinya bersama atau dengan. Manu itu artinya kami. Elohim. Jadi Immanuel artinya Elohim yang bersama kami, atau Allah yang beserta kita. Berarti kalau gitu ini bukan sekedar, sekali lagi bukan label gitu loh. Ini adalah identitas dari
Yesus Kristus. Jadi Immanuel nulisnya M-nya 2 ke 1. M dua seharusnya. In dan Manu. Ya. 2 ya. Nah, kalau Yesus yang manusia yang baik itu disebut sebagai Allah yang beserta kita, berarti identitas terdalam dari Yesus adalah Allah itu sendiri. Berarti apa yang dikatakan Matius sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Tolong bacakan. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, terus 14. 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Nah itu sama. Matius mengatakan dengan bahasa lain, Immanuel, Allah beserta kita. Yohanes mengatakan firman yang adalah Allah menjadi manusia. Berarti Yesus sebelum lahir dari Maria sudah ada sejak awal. Karena hanya ada satu Allah. Dalam perjanjian lama disebut siapa satu Allah ini? Yahweh. Berarti Yesus itu ya Yahweh. Betul? Makanya di dalam nama Yesus atau Yeshua sudah terkandung nama Yahweh itu. Oleh karena itu nama ini yang diberitakan para rasul. Dan Yesus sendiri mengatakan kalau kita berdoa harus di dalam nama ini, namanya Dia. Kita baca Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam namaku. Bukan nama yang lain, ya namanya Yesus. Saya mintanya pada Bapa ya. Iyalah, kan Allah tertunggal. Yesus kan firman-Nya. Terus sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Namaku. Bukan nama yang lain. Ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Terus Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. dalam nama. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu. Terima kasih. Bapa. Doa kepada Bapa harus dalam nama Yesus. Keselamatan harus dalam nama Yesus. Penyembahan harus dalam nama Yesus. Yang diberatakan adalah nama Yesus. Ini kesaksian Alkitab. Kita orang perjanjian baru, jadi titik kerja kita jangan perjanjian lama. Perjanjian lama harus dilihat dari kacamata perjanjian baru. Yang kurang jelas harus dimengerti dengan yang lebih jelas. Yang masih wujud nubuatan harus dimengerti dari kacamata penggenapannya. Yang masih wujud bayang-bayang harus dimengerti dalam kacamata realitanya. Berarti keliru kita melihat kitab suci dari kacamata perjanjian lama. Kita bukan orang Yahudi. Kita melihatnya harus dari kacamata perjanjian baru, dari kacamata Yesus Kristus. Kalau menjadi perjanjian lama pun, harus kita lihat penggenapannya dalam perjanjian baru. Ini digenapi apa dalam perjanjian baru? Sehingga dengan demikian antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada konflik. So kalau enggak konflik macam-macam gitu nanti. Ya kan? Coba kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Kolose pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman,
atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya itu banyak orang yang kan belajar nama Yahudi itu sekarang pakai ikut-ikutan mau upacara Yahudi. Apa ada pondok daun. Kalau gitu kenapa nggak ikut umroh saja? Itu kan agama lain. Agama Yahudi itu agama lain, bukan agama Kristen. Mentang-mentang mereka merayakan, tidak harus kita merayakan. Sebab itu semua digenapi dalam Yesus. Terus kan? Semuanya ini hanyalah bayangan. Semuanya ini hanyalah bayangan, kata kitab suci. Terus? Bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah itu. Semua yang dalam perjanjian lama, perayaan-perayaan, korban-korban, termasuk nama Yahweh, itu penggenapannya dalam Yesus. Dengan demikian Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, bukan meniadakan. Kalau meniadakan dibuang gitu aja, tapi menggenapi gitu loh. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Baca Romo. Ya bacakan. Matius pasal 5 ayat 17 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu dia. Menggenapinya bukan untuk mengulang kembali dilakukan, enggak. Menggenapi tadinya itu wujudnya bayangan, sekarang genapi realitanya dalam Yesus. Dirinya Yesus itulah penggenapan dari makna-makna perjanjian lama ini. Berarti kalau gitu Yesus itu yang menggenapi semua. Ya ajarannya, ya apa, semuanya digenapi dalam Yesus. Itulah sebabnya termasuk tabernakel. Untuk apa ada tabernakel? Untuk supaya Allah hadir di tengah-tengah umat Israel. Nah kalau Yahweh saja memang menyelamatkan namanya. Yang menyelamatkan adalah nama Yesus, bukan nama Yahweh. Menurut Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kita yang perlukan keselamatan, kita bukan orang Yahudi loh. Dan keselamatan itu terjadi karena penebusan Yesus. Dia menebus karena telah jadi manusia dan punya nama manusia. Namanya Yesus, yang artinya juga mengandung nama Yahweh gitu. Jelas ini ya? Kita baca dalam Keluaran pasal 29. Ayatnya yang ke-40 1 sampai 46. Demikian firman Tuhan, Keluaran 29 ayat 41 sampai 46 ya. Ya. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Jadi Tuhan Yahweh akan bertemu dengan Israel melalui kemah pertemuan, melalui tabernakel. Terus Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan iman bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Allah berdiam di tengah-tengah Israel di dalam kemah pertemuan. Nah, berdiam ini dalam bahasa Ibrani-nya syakan menjadi shekinah. Shekinah itu sinar kemuliaan. Penampakan Allah di dalam bait Allah. Sekarang bait Allahnya itu bukan
gedung lagi. Tubuh Yesus ya. Bayarannya lah kemanusiaan Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes 2:21 ya. Yohanes 22, 19 sampai 21. Belum baca kan? Bentar. Yohanes 2, 19 sampai 21, 22 lah. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan. Nah, karena bait Allah ini bait Allah yang dibangun oleh Herodes ya, bukan bait Allahnya Musa. Bait Allahnya Musa sudah hancur, digantikan bait Allahnya Daud. Bait Allahnya Daud dihancurkan oleh bangsa Babylon, lalu dibangun kembali oleh Ezra dan Nehemia, itu hancur lagi, baru ini yang dihancurkan oleh dibangun oleh Herodes Agung, makanya dibilang 40 tahun. Terus, ya? Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus, Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. nah, jadi tubuhnya Yesus itulah sekarang bait Allah itu. Nah, bait Allah ini terkait dengan upacara-upacara, terkait dengan perayaan-perayaan, termasuk perayaan Pondok Daun. Kaitannya dengan bait Allah. Loh, bait Allahnya Yesus kok kita ikut perayaannya Yahudi, ada apa? Jelas ini ya? Nah, itulah sebabnya karena bait Allah itu sekarang Yesus. Di dalam Yesus inilah Allah diam di tengah-tengah umatnya. Kalau dalam bait Allah perjanjian lama, tujuannya supaya Allah diam di tengah-tengah umatnya. Kalau sekarang dalam perjanjian baru bait Allahnya dan Yesus, berarti Allah diam di tengah-tengah umatnya di dalam diri Yesus. Makanya nggak perlu kiblat lagi ya. Jelas ya? Mari kita baca kalau gitu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Tolong bacakan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Stop. Kata diam itu saya bacakan dalam bahasa aslinya ini. Kisah Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 dalam bahasa aslinya kitab suci bunyi demikian. Ke dan Ologos firman itu sarx egenito telah menjadi daging. Ke dan eskinosen. Kata eskinosen itu dalam bentuk tata bahasa namanya auris. Auris itu kata-kata masa lampau yang tidak terulang lagi, yang sekali terjadi dan tidak terulang lagi, itu namanya auris. Dan ini menggunakan kata bicara auris, bentuk orang ketiga tunggal. Dan ini kejadian yang sudah lama, sudah sekali terjadi. Kata eskinosen itu berasal dari kata skino. Skino itu artinya berkemah. Berkemah itu artinya bertabernakel. Kalau dalam perjanjian lama yang bertabernakel di dalam bait Allah itu siapa? Yahweh. Nah, sekarang yang bertabernakel di antara kita itu adalah firman yang menjadi manusia, Kristus. Berarti di dalam realitanya Yesus siapa? Ya Yahweh itu, gitu loh. Hanya tabernakelnya bukan gedung, bukan kemah. Tabernakelnya adalah tubuh manusia yang dipakai, yang diambilnya dari benda mati. Berarti realita terdalam, realita terhakiki dari Yesus adalah Yahweh itu sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Maka dikatakan firman itu telah menjadi manusia
dan diam. Ya. And keeskinosen and imin, dan bertabernakel di dalam kita atau di tengah-tengah kita. Jadi dari ayat-ayat Alkitab ini jelas sekali, Yahweh yang hadir di antara umat perjanjian baru itulah namanya sekarang berwujud manusia Yesus Kristus. Ini yang dijadikan oleh ini yang banyak pendeta-pendeta yang jadi bingung karena itu. Yesus dalam eksistensi kekalnya sebelum jadi manusia, dan Yesus dalam eksistensi sesudah kelahirannya dalam inkarnasi. Ya, baik. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa Yesus inilah penyataan diri dari Yahweh itu. Yang karena Allah itu tertunggal. Yahweh itu karena prinsip keesaannya adalah pada diri Bapa. Ini kita telah berbicara tentang tertunggal kemarin. Prinsip keesaan itu adalah Bapa karena Allah itu satu, yaitu Bapa. Tapi dalam Bapa itu ada firman, dalam Bapa itu ada Roh Kudus. Maka sering dalam perjanjian lama dikatakan Yahweh itu adalah Bapa. Padahal enggak juga, yang menamakan diri menyebut namanya Yahweh itu justru Putra. Kalau kita lihat. Kalau Keluaran pasal 3. Keluaran 3 ayat yang ke-6, ke-4 lah. Keluaran 3 ayat 4, ketika dilihat Tuhan, maksudnya Mulai ayat yang ketiga lah, mulai ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Ya, apa yang dilihat? Api yang menyala dari semak belukar. Siapa yang menamakan diri? Ayat 2. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan Itu yang menampakkan diri. Yang menampakkan diri itu disebut malaikat Tuhan. Itulah penampakan Kristus sebelum jadi manusia. Malak Yahweh. Di dalam perjanjian lama selalu yang menampakkan diri ini, namanya Malak Yahweh ini. Berarti bukan Allah Bapa, karena Alkitab mengatakan tak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi kalau mereka melihat Allah Bapa, ya berarti bertentangan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan tak seorang pun melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuannya, itulah yang menyatakannya. Berarti yang menyatakan Yahweh dalam perjanjian lama itu ya anak tunggal Allah ini. Gitu. Jelas ya? Penampakannya, wujudnya apa namanya? Malak ya? Ya. Malaikat itu. Teruskan. Ayat 3 tadi. Ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Padahal tadi dalam ayat 2, siapa yang dari di dalam tengah-tengah semak duri? Malak ya. Sekarang yang ngomong dari tengah semak duri siapa? Allah sendiri. Berarti Malak Yahweh ini bukan sekedar malaikat biasa. Dia adalah penampakan dari firman yang adalah Allah. Jelas ya? Lalu ketika ditanya namanya, ayat 12. Siapa nama malaikat Yahweh yang menamakan diri ini? Lalu firman-Nya, bukankah engkau? Ayat 12. Ayatnya ayat 12. Ya, terus. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Terus? Maka kamu akan beribadah kepada Allah di bumi ini. Terus? Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Dikatakan namanya. Jadi Musa itu memohon sama siapa ini? Dalam pasal ini Musa memohon sama siapa? Sama malak Yahweh tadi, yang dinyatakan sebagai Allah. Terus firman Allah kepada Musa, firman malak Yahweh ini maksudnya. Terus aku adalah aku. nah itu yang menyebutkan namanya diri aku adalah malak Yahweh itu, firman itu, anak Allah itu. Jadi dalam perjanjian lama yang menyatakan diri sebagai Yahweh adalah firman, anak Allah. Makanya kalau dia turun lalu menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang menyelamatkan, ada sinkron gitu loh. Allah Bapa tidak pernah menyatakan diri dalam perjanjian lama. Tidak pernah. Apalagi dalam PP ya. Apalagi dalam PP. Ya, firman-Nya yang jadi manusia. Jelas ini ya. Tak seorang pun pernah melihat Allah. Anak tunggal Allah yang dipanggil Bapa itulah yang menyatakan. Jelas ini ya. Itulah sebabnya untuk menegaskan itu pula kita baca dalam Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Oke, taruhlah nama Bapa itu Yahweh. Peliharalah mereka dalam namamu. Siapa nama Bapa? Yahweh. Tapi nama itu sekarang telah diberikan kepada Yesus. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti yang bernama Yahweh siapa sekarang? Yesus. Yesus. Betul? Ini banyak orang keliru. Berarti kalau itu Allah itu namanya Yesus karena namanya diberikan kepada Yesus. Yang punya nama Yahweh itu Bapa, lalu yang menerima sekarang Yesus. Jadi yang punya nama Yahweh ya Yesus. Jangan ini namanya dia ditaruh ke sana. Pak Edi punya nama Edi, saya nggak punya nama Daniel. Nama Pak Edi diberikan pada Daniel. Sekarang yang bernama Edi siapa? Daniel. Bukan Pak Edinya bernama Daniel sekarang. Bukan. Nama itu diserahkan kepada Daniel, berarti Daniel sekarang yang bernama Edi, gitu kan? Bukan terbalik, bukan Edinya menjadi bernamanya Daniel, bukan gitu loh. Ya dulu itu terbalik dulu. Iya terbalik, banyak terbalik gitu. Ya. Yang punya nama Yahweh itu Bapa. Lalu nama itu diberikan kepada Kristus, pada Yesus. Jadi yang bernama Yahweh sekarang siapa? Yesus ini. Bukan Yahwehnya bernama Yesus, Yesusnya bernama Yahweh. Karena dia yang menerima nama itu. Nah, jadi kalau begitu apa? Mengapa nama Yesus, gelar Yesus penting? Karena apa? Dengan demikian Yesus itu menjadi penyataan diri Allah. Dia menjadi wahyunya Allah. Dia yang menjadi menyatakan Allah. Makanya dia mengatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Gitu loh. Karena Bapa itu menyatakan diri pada Yesus melalui Yesus. Dan itulah sebabnya kalau Yesus itu disebut sebagai wahyunya Allah atau bahkan nabinya Allah. Sebab wahyu itu diberikan pada nabi. Yesus itu wahyu sekaligus nabinya. Sebab dia firman itu sendiri yang menjadi manusia. Nah, nabi itu apa sih? Nabi itu orang yang menerima firman, gitu loh. Betul? Wahyu itu orang yang menerima firman dari Allah untuk disebarkan pada orang lain.
Yesus bukan wahyu orang yang menerima firman. Yesus adalah firman yang jadi orang. Terbalik lagi. Yesus bukan orang yang menerima firman. Enggak. Kalau orang menerima firman kan belum tentu dapat menerima semuanya gitu kan. Nabi kan hanya dapat sedikit kan. Kalau Yesus itu firman itu sendiri, tapi jadi orang. Berarti kalau dia nabi, dia nabi yang sepenuh-penuhnya nabi. Karena firman seluruhnya Allah itu ada dalam dia, menjadi dia gitu. Makanya dia, menurut ayat Alkitab, dia itu nabi terakhir dan wahyu pamungkas gitu loh. Yang menyatakan Allah dengan sesempurna mungkin. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu. Zaman kapan? Zaman dahulu. Zaman dahulu itu ya. Apa itu? Allah berulang kali dan dalam berbagai Allah berulang kali kepada ini. Caranya macam-macam. Wujud Malak Yahweh, wujud Melkisedek, wujud ini, wujud itu gitu kan. Ya kan? Wujud Malak Yahweh, wujud Melkisedek. Wujud orang yang bergelut dengan Yakub, wujud sosok yang mulia yang dilihat oleh Nabi Yeskiel, Nabi di atas tahta yang dilihat itu wujud macam-macam tadi. Allah berulang kali. Jadi bukan hanya pada satu orang saja, Abraham ini itu semua dinampai oleh Allah dan dalam berbagai caranya macam-macam. Cara dia menampakkan pada orang-orang ini. Terus kan? Berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan peraturan nabi. Nah, nabi-nabi ini yang menerima cara tadi. Itu zaman dulu. Cara Allah berbicara dengan macam-macam dan berulang-ulang ini. Itu zaman dulu kepada para nabi ini. Zaman dulu. Terus? Maka pada zaman akhir ini, bukan zaman dulu lagi, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Stop, berarti masa Nabi sudah selesai. Masa Nabi adalah untuk zaman dulu. Untuk zaman akhir, anaknya sendiri atau firmannya sendiri yang turun menjadi manusia. Berarti Yesus Kristus itu nabi terakhir, wahyu tersempurna. Sebab dia bukan hanya menerima firman, dialah firman itu yang jadi manusia. Maka berdasarkan Injil sesudah Yesus, tidak ada nabi yang diharapkan oleh Injil. Ya toh? Lagi Muhammadiyah, siapa Mirza Ghulam Ahmad juga menanyakan nabi apa. Banyak orang nabi-nabi terakhir. Tapi menurut Alkitab, nabi terakhir itu Yesus. Sesudah Yesus tidak ada nabi terakhir karena dia yang terakhir. Makanya ganti rasul ya. Loh, rasul lain lagi Pak ya. Nabi yang menyatakan diri Allah itu hanya Yesus. Rasul tidak menyatakan diri Allah. Orang tidak bisa mengatakan barang siapa melihat Paulus melihat Allah. Tidak. Bedanya nabi sama rasul tidak apa? Rasul itu muridnya Yesus yang menyebarkan Injil. Siapa? Hana? Yang waktu Yesus ke Bait Allah kan ada nabi perempuan. Hulda dalam Perjanjian Lama juga ada nabi. Deborah mungkin juga nabi. Miriam, iya, Miriam, ya. Jadi istilah boleh sama, tapi maknanya tidak selalu sama. Jadi nama Yesus itu pertama Yeshua yang menyelamatkan. Pertama dia menjadi pewahyu diri Allah, yang menjadi penyataan Allah. Oleh karena itu bagi kita wahyu itu bukan kita. Wahyu itu orang, namanya Yesus. Nah ini beda lagi. Makanya firman bagi kita itu ya Yesus itu. Alkitab disebut firman karena dia memberitakan tentang sang firman ini gitu loh. Jelas ya? Alkitab disebut firman Allah karena memberitakan tentang sang firman ini. Itu pertama, isi beritanya.
Kedua prosesnya, karena itu diilhami oleh Roh Kudus. Yohanes pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga. Nah, sebab aku telah turun dari surga. Siapa yang ngomong? Yesus. Bukan kita yang turun dari surga dalam ajaran kita. Yang turun dari surga adalah Yesus, karena dia memang firman, tadinya satu dengan Allah. Turun ke bumi, mengambil tubuh manusia dari Bunda Maria. Nah, Alkitab ini kesaksian para rasul yang mengenal dia, yang diilhami Roh Kudus. Yang berita daripada yang ditulis adalah tentang sang firman itu. Maka kalau Alkitab disebut firman, dia dimengerti firman sebagai arti yang sekunder. Firman primernya adalah Yesus. Dan tujuan kita mempelajari firman bukan supaya apal bunyi ayat-ayatnya, bukan hanya itu. Supaya melaluinya kita bertemu dengan Yesus. Firman yang hidup. Ngerti ya? Jadi itu makna pertama dari nama Yesus. Dia sebagai yang menyatakan Allah. Makanya dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 31-32. Lukas berapa? 2 ayat 31-32. Lukas 2. Ayat 31-32. Demikian firman Tuhan yang telah engkau sediakan di Mulai ayat 30 aja deh. 30 ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan. Nah, ketika Simeon yang tua ini bertemu dengan Yesus di bait Allah dan menggendong Yesus, dia mengatakan mataku telah melihat keselamatan. Berarti keselamatan adalah Yesus. Dilihat matanya, dilihat oleh mata Simeon. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Dan itulah Yesus. Nah, nanti saya jelaskan. Terus, itu pertama, jadi Yesus itu adalah keselamatan itu sendiri. Terus kan? Makanya namanya Yosua. Keselamatan daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Oke. Jadi ini, nama Yosua ini keselamatannya bukan hanya untuk orang Israel saja sekarang. Kalau Yahweh hanya untuk orang Israel, bukan untuk kita. Tapi kalau Yosua disediakan untuk segala bangsa. Terus? Yaitu terang yang menjadi penyataan. Penyataan itu dari bahasa Yunani, bahasa aslinya apokalipsis. Itulah yang juga diterjemahkan sebagai wahyu. Artinya pengungkapan, sesuatu yang tadinya tersembunyi diungkapkan. Berarti Yesus ini pertama sebagai penyataan, kedua sebagai keselamatan. Maka namanya penting sekali. Jadi ini bukan hanya label, sekali lagi nama Yesus bukan label. Dia yang menyatakan Yahweh. Penyataan apa terusnya? Menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, bukan hanya Israel saja. Kalau Israel saja nama Yahweh itu hanya untuk Israel, bukan bangsa-bangsa lain. Terus? Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Iya, nantinya Israel juga akan dimuliakan melalui Yesus. Jadi kalau begitu dari pernyataan Simeon ini, yang dia ngomong itu waktu dia bicara ini diilhami Roh Kudus, Yesus adalah keselamatan itu. Yesus adalah penyataan atau wahyu itu. Yesus adalah sumber kemuliaan. Jelasin ya. Nah sekarang, kalau gitu di samping Yesus itu sebagai penyataan diri Allah, nama Yesus, Allah yang menyertai kita. Tapi nama Yesus mengandung kata Yehuwah yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan. Apanya yang menyelamatkan? Ya dirinya itu. Kok bisa? Melalui apa? Melalui kelahirannya oleh Maria sebagai firman yang menjadi manusia,
dia telah menunggalkan antara kemanusiaan dan yang lain. Meninggalkan. Ya, menjadi satu kan. Yang ilahi tadi kan terpisah oleh dosa, yang manusia kan terpisah oleh dosa. Dengan firman itu jadi manusia mengambil kemanusiaan kita. Keterpisahan manusia dengan Allah akibat dosa telah dijembatani. Karena dalam Yesus Allah dan manusia jadi sama. Berarti kalau begitu pemisahan yang diakibatkan oleh dosa sudah mulai dijembatani dalam Yesus. Jadi keselamatan bukan yang titik pada penyalibannya, tidak. Dari seluruh diri kemanusiaannya, termasuk mulai dari lahir. Dari lahirnya dia menyatukan apa yang terpisah, Allah dan manusia. Itu. Yang kedua, dengan penyalibannya. Dan penyalibannya itu terjadi dalam tubuhnya. Betul? Oleh karena itu, kita tolak beberapa bidat-bidat kuno yang mengatakan yang disalib bukan Yesus. Contohnya, Basilides, seorang bidat abad kedua. Basilides tidak percaya bahwa tubuh ini ciptaan Allah. Tubuh ini buruk dan jahat yang tak mungkin diciptakan oleh Allah yang baik. Karena dia percaya ada dua Allah. Allahnya perjanjian lama, itu Allah yang jahat, yang menjebak manusia ke dalam tubuh. Allah yang baik itu tidak dikenal oleh Allah yang jahat ini. Itulah yang menjadikan kita sebagai roh yang murni. Dan roh kita dulu mengalami kejatuhan di alam sana, dijebak oleh tubuh, jadilah manusia punya tubuh ini. Makanya satu-satunya roh yang tidak mengalami kejatuhan itulah roh Kristus. Dia turun untuk melepaskan manusia dari tubuh. Makanya tidak mungkin dia jadi tubuh. Jadi waktu disalib, sepertinya saja dia disalib, tapi tidak. Orang lain yang disalib. Dan dia mengatakan yang disalib adalah Simon dari Kirene. Ada lagi, bidat Kafari juga mengatakan begitu. Idenya sama. Tapi mereka menolak penyaliban Yesus bukan berdasarkan sejarah, berdasarkan ideologi. Kalau sejarah tidak ada itu mengatakan Yesus sudah disalib. Kalau sejarah mengatakan semua dia disalib, gitu loh. Bukti-bukti sejarah. Yosefus, Flavius Josephus, Tacitus, orang-orang pakar sejarah Romawi maupun pakar sejarah Yahudi menyatakan secara sejarah Yesus disalib. Bidat-bidat yang tidak mempercayai baiknya tubuh, bidat-bidat yang tidak mempercayai bahwa tubuh diciptakan Allah, inilah pertama-tama yang membuat ajaran Yesus bukan disalib, yang disalib orang lain. Jadi kalau ada ajaran mengikuti seperti itu asalnya bukan dari sejarah. Ajaran apapun yang mengatakan Yesus tidak disalib, tapi orang lain disalib, itu mengikat ajaran bidat ini. Bukan berdasarkan sejarah. Kalau berdasarkan sejarah ya memang dia disalib. Ya. Nah, untuk apa sih Yesus disalib? Banyak orang tidak ngerti, mengolok-olok ya. Tuhan kok disalib. Lalu Tuhan yang tidak bisa disalib dalam pengertian Allah mereka yang mengerti. Bukan Tuhan dalam pengertian sang penguasa. Kalau penguasa bisa disalib nggak? Kena paku ya bisa penguasa bisa kena paku enggak? Ya bisa kalau nggak pakai sandal jalan-jalan di rumahnya ada paku ya kena gitu loh. Wah penguasa itu manusia, kalau manusia ya. Ya kalau manusia bisa sakit gitu. Tapi kalau Allah ya memang tidak. Dan ketika Yesus disalib, bukan Allah yang disalib. Yang disalib firman Allah dalam kemanusiaannya.
Keilahiannya tidak bisa disalib, tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak dilahirkan. Karena keilahiannya itu kekal di dalam Allah. Yang bisa lahir adalah firman yang telah jadi manusia. Karena sudah jadi manusia, ya bisa disalib, gitu loh. Jadi yang disalib bukan Tuhan disalib atau Allah disalib, enggak. Kemanusiaan inkarnasi dari firman Allah ini yang disalib. Jelas ya? Makanya kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayatnya 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, apa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus itu apa? Perasaan apa ini? Terusnya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kenapa dia dalam rupa Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Firman itu adalah Allah. Gitu kan? Terus kan? Tidak menganggap kesetaraan. Karena dia firman-Nya Allah, maka dia setara dengan Allah itu dalam keilahiannya. Karena hanya ada satu keilahian. Ini tidak bisa disalib gitu loh. Rupa Allah yang setara dengan Allah, firman Allah yang kekal ini tidak bisa disalib, tidak bisa sakit, tidak bisa lahir, tidak bisa mati. Ini tidak. Tapi teruskan. Melainkan ia telah mengosongkan. Dikosongkan dirinya, keilahiannya, dalam arti tidak dinampakkan, tidak dimunculkan ke depan ketika dia jadi manusia, meskipun ada di situ. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Punya tubuh nggak kalau sekarang jadi manusia? Punya. Bisa lahir nggak kalau dia jadi manusia? Bisa sakit nggak kalau dia jadi manusia? Ini yang disalib, bukan Allah disalib. Allah nggak bisa disalib. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia. Perhatikan ini, dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah. Ia telah merendahkan diri. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu apa? Keadaannya sebagai manusia. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak ngerti. Mengatakan, kok Tuhan bisa disalib loh? Kok Tuhan bisa menjadi manusia? Loh, kenapa nggak bisa? Menampakkan diri di tengah-tengah pohon aja bisa kok. Jadi api di tengah-tengah pohon itu bisa. Masalahnya apa? Tuhan tidak mampu menampakkan diri secara fisik. Dan ini ada Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan menampakkan diri secara fisik. Bahkan dalam Al-Quran ada penampakan ini. Allah menampakkan diri dalam wujud api. Berarti kan bisa menampakkan diri dalam wujud yang jasmani kan kalau gitu. Nah secara prinsip kalau dia bisa menampakkan tubuh jasmani, apa yang melarang dia untuk bisa jadi manusia? Padahal manusia itu makhluk yang paling tinggi. Kalau dia bisa menampakkan diri dalam wujud makhluk yang rendah, api atau kayu, kenapa tidak bisa menjadi makhluk yang paling tinggi? Yaitu wujud manusia, gitu loh. Yang menyebabkan dia tidak bisa jadi manusia apa? Orang-orang dia bisa menjadi api. Menyatakan diri dari apa? Kalau dalam Alkitab malah menjadi malah menyatakan diri dari malah ya kenapa tidak? Ya kan? Nggak konsisten mereka yang mengatakan Allah tidak bisa jadi manusia. Lu jadi api bisa kok. Di tengah-tengah mau semakhluk bisa. Kenapa tidak bisa jadi manusia? Emang Allah tidak berkuasa? Ya. Nah dalam keadaannya sebagai manusia inilah ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi yang mati di kayu salib apa? Keadaan sebagai manusia. Allah tidak bisa mati. Karena Allah itu kekal. Dan kealahannya dikatakan dikosongkan. Bukan dalam arti itu sama sekali bukan Allah, itu bukan. Tetap di situ keilahian itu. Coba kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-9.
Kolose 2 ayat 9 demikian firman Tuhan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Nah, berdiam secara jasmania. Berarti dalam wujudnya yang jasmani ini loh, apa? Seluruh kepenuhan Nah, seluruh kepenuhan Allah itu ada, hanya tidak dinampakkan. Tetap ada. Tidak pernah terpisah keilahian dan kejasmanian itu, tidak pernah terpisah. Jelas ini ya? Hanya tidak dinampakkan supaya betul-betul dia berwujud manusia di dalam segala hal seperti kita. Sebab kalau tidak dalam segala hal seperti kita, dia bukan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. ia harus disamakan dengan saudara-saudara. Saudara-saudara itu adalah manusia. Itulah yang akhirnya munculkan kata-kata dia 100% manusia. Kalau bahasa Alkitabnya ya dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Itu bahasa Alkitab. Dalam segala hal dia sama dengan Bapa, makanya setara. Kesetaraannya dengan Allah. Itu ya dalam bahasanya menjadi 100% Allah itu. Tapi dalam bahasa Alkitabnya ada 100% enggak ada. Dia total Allah karena dia satu dengan Bapa yang mempunyai satu esensi keilahian dan kepenuhan daripada kealahan itu diam dalam dia waktu wujud manusia. Dan dia total manusia karena dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Dalam keadaan ini dia disalibkan. Jelas ya? Jadi melalui penyalibannya ini apa yang dilakukan oleh Yesus? Baik lagi Filipi 2:8. Ya nanti kita jelaskan secara detail tentang penebusan sesudah kita bicara tentang penyaliban itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang dirinya Yesus. Bagaimana Pak bisa menyelamatkan? Pertama dengan lahirnya, kedua dengan penyalibannya. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kalau gitu dia mati karena apa? Menurut hati ini. Terus? Mati sebagai manusia. Enggak, itu loh. Karena taat. Taat. Intinya dosa itu apa? Kejahatan manusia. Tidak taatan. Tidak taat. Ketika firman Allah mengambil tubuh manusia kita, dia bukan hanya mengambil tubuh manusia Yahudi, perorangan Yahudi namanya Yesus anaknya Maria. Makanya dia katakan firman itu telah menjadi orang laki-laki Yahudi namanya Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Artinya dia mengambil inti kemanusiaan kita semua. Sehingga kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan kita yang diambil oleh dia. Sehingga apapun yang terjadi pada kemanusiaan ini berlaku bagi semua manusia. Kalau dosa itu akibat dari ketidaktaatan Adam, yang di dalam Adam itulah kemanusiaan kita semua berasal. Yesus dikatakan sebagai Adam kedua, Adam terakhir. Berarti kemanusiaannya bukan hanya sekedar kemanusiaan individu perorangan namanya Yesus anaknya Maria. Kemanusiaannya adalah kemanusiaan kita semua, maka dia disebut Adam juga. Sehingga apapun yang terjadi dalam kemanusiaan Yesus terjadi untuk kita. Kalau oleh kejahatan Adam kita jadi orang berdosa, maka oleh ketidaktaatan Adam yang terakhir kita dilepaskan dari dosa. Jadi melalui penyaliban itulah Yesus melepaskan kita menjadi penyelamat. Itu loh tujuannya penyelaman. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Allah tidak bisa hanya mengampuni? Kamu ampuni. Masalahnya bukan yang sekedar mengampuni, memulihkan hubungan dengan Allah dan memulihkan kemanusiaan kita untuk menjadi seperti Allah. Manusia kita tidak akan bisa menjadi seperti Allah kalau Allah tidak masuk ke dalam kemanusiaan menjadi manusia. Gitu.
Ini bukan hanya sekedar mengampuni, tapi juga menebus, memulihkan, memuliakan. Ya, betul ya. Itulah sebabnya tidak cukup Allah terang dari surga pakai Allah seperti itu. Hei, kamu saya ampuni, gitu. Tidak cukup itu. Dia harus turun untuk masuk ke dalam kemanusiaan kita, supaya kemanusiaan kita bisa diangkat dalam kemuliaan gitu loh. Jelas ini ya. Makanya dikatakan dalam Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ini? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah itu ketidaktaatan Adam, karena itu kemanusiaan kita terkandung di sini. Menjadikan kita juga menjadi orang yang terhisap dalam ketidaktaatan itu. Dalam artian kita ikut terkena dampaknya. Meskipun kita tidak menanggung kesalahannya. Contohnya gini, kalau ada korupsi, kalau ketangkap, yang diadili siapa? Bapak. Anaknya kan enggak? Enggak. Enggak salah. Tapi ada efeknya enggak ketika bapaknya korupsi? Ada. Ya ada, barangnya disita, dimiskinkan, dan lain-lain. Anaknya nggak kena efek. Kita juga gitu. Kita tidak ikut bersalah dalam salahnya Adam. Dosanya Adam, ya dosanya Adam. Efeknya kepada kita. Kita kehilangan hidup kekal, kita tidak lagi di surga, kita dan seterusnya dan seterusnya. Ini efek yang kita alami sekarang ini. Dampak daripada yang dilakukan Adam. Makanya sekarang dikatakan, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Terus kan? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa satu orang di sini? Yesus. Kapan dia taat? Ketika mati di kayu salib. Waktu disalib. Maka semua orang menjadi orang benar. Nah itu. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu. Kok Yesus menyelamatkan gimana ya? Pokoknya gitu loh. Yang jangan gitu ada logikanya itu ada kita ini gitu. Imani saja tidak bisa. Imani kalau kita tidak mengerti gimana bisa mengenal. Ya. Jadi nama Yesus ini pertama sebagai pewahyu Allah, tadi sudah kita bahas. Sekarang sebagai penyelamat manusia. Yehoshua. Sekarang melalui penyelamat. Terus setelah disalibkan dengan demikian mengembalikan kita dengan dalam hubungan yang baik dengan Allah. Kita didamaikan dengan penyaliban Yesus itu dengan Allah. Kita baca Kolose 1 ayat yang ke-19 sampai 21. Kolose 1 ayat 19 sampai 21. Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bukan, Kolose ya. Itu bukan, Bro. Kolose 1 ayatnya 19 21 lah. mulai 21. Ah. Juga kamu yang dahulu itu jauh dari Allah, Kamu dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Oke, terpisah kita dari Allah. Terus Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. nah, berarti keselamatan itu menyangkut tubuh jasmani Kristus, bukan sesuatu yang abstrak. Makanya kita harus betul-betul memahami tentang tubuh jasmani Yesus ini, karena kita didamaikan dengan Allah dalam tubuh itu. Tubuh yang apa? Tubuh yang disalib tadi loh. Yang apa? Dalam tubuh jasmani Tidak ada. Kristus. Yang disalib tadi kan apa? Yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Karena apa? Ketaatan terjadi dalam tubuh yang disalib. Sehingga ketidaktaatan yang miliknya Adam dihapuskan. Maka kita damai dengan Allah. Di dalam tubuhnya Yesus kita didamaikan. Terus kan? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Betul, oleh kematian. Itu mendamaikan. Karena apa? Kematiannya itu wujud ketaatan mutlak dari Adam terakhir ini. Mengapa terakhir? Karena dia mengakhiri ketidaktaatan Adam. Dia mengakhiri kemanusiaan Adam
yang memberikan kita kematian dan dosa. Diakhiri oleh dia melalui penyaliban. Maka dia disebut sebagai Adam terakhir, lalu dimulailah kemanusiaan baru, maka dia disebut sebagai manusia yang kedua. Manusia yang pertama adalah Adam, manusia yang kedua adalah Yesus, manusia yang akan dimuliakan nanti. Ini manusia memberi kita dosa. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44-45. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 45. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Terus? Seperti ada tertulis, manusia pertama. Nah, ada manusia pertama, itulah Adam. Terus? Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir. Adam yang akhir itu Yesus, karena dia mengakhiri kodratnya Adam yang diberikan pada kita ini. Terus? Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Terus? Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Terus? Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal. Nah, jadi Yesus itu Adam terakhir dan manusia kedua. Dia disebut Adam terakhir karena mengakhiri kodratnya Adam yang diwariskan kepada kita. Dia disebut manusia kedua karena dia yang memulai kemanusiaan baru yang nanti munculnya kita akan dimuliakan pada akhir zaman. Jelas ya? Jadi kalau kita berbicara pada Yesus, berbicara secara utuh, tubuhnya, apanya, semua harus dibicarakan. Karyanya, penyalibannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ya imani saja, tidak ada logikanya gitu loh. Alkitab itu ada logikanya, tidak bisa hanya imani saja. Ya pada akhirnya iman itu penting gitu loh. Tapi pada akhirnya sejauh itu bisa diterangkan, harus diterangkan. Sejauh itu bisa dijelaskan, harus dijelaskan. Ya. Nah, Yesus disalibkan, dengan demikian kita didamaikan dengan Allah, kita jadikan orang benar. Artinya dosa disingkirkan. Yang kedua, Yesus mati. Tuhan kok bisa mati? Tidak, ini kelanjutan tadi. Dalam wujudnya sebagai manusia disalib lalu mati. Yang mati ini manusianya. Ini harus kelanjutan ini, jangan potong-potong gitu. Kita baca di dalam Kejadian Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita ini dari darah dan daging. Terus? Maka ia juga menjadi. Iya, di sini adalah firman menjadi sama. Sama berarti yang jadi apa? Ya jadi manusia. Dalam keadaan manusia yang dimaksudkan. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa. Jadi yang mati apanya ini? Ya setelah jadi manusia ini. Wujud manusianya itu yang mati. Kalau Allah tidak bisa mati. Firman yang jadi manusia, dia bisa mati dalam manusianya ini. Itu loh maksudnya. Ya. Makanya kita harus mengerti Yesus itu betul-betul manusia seperti kita. Ya. Menjadi sama dengan kita supaya oleh kematiannya, karena dia wujud manusia, bisa mati tidak manusia? Ya bisa. Yang bisa mati ini kemanusiaannya, keilahiannya tidak pernah mati. Terus? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kok bisa logikanya gimana? Orang mati kok malah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dalam ayat ini dikatakan iblis yang berkuasa atas maut. Berarti iblis itu rajanya alam kematian. Betul? Jadi setiap orang mati, logikanya kalau begitu, dicengkram dalam kekuasaan iblis ini. Makanya tidak bisa keluar dari kuburan lagi. Untuk masuk tubuhnya lagi, hidup lagi, tidak bisa.
ada di bawah cengkeraman iblis. Yesus juga mati. Lo kalah dong sama iblis. Enggak, tunggu dulu hari ketiga dia bangkit. Kalau di hari ketiga bangkit berarti apa? Iblis tidak bisa mencengkeram dia. Tidak mampu menarik dia masuk ke dalam kuburan lagi. Berarti iblis diapakan? Iblis dikalahkan. Jelas nih ya? Dengan penyalipannya dia mengalahkan dosa. Dengan kematiannya dia mengalahkan iblis. Padahal dua hal ini yang mencengkeram manusia sehingga manusia tidak berpisah dari Allah ini. Manusia mengalami kebinasaan karena dua ini. Yang terakhir, akhirnya dia bangkit dari kematian. Kita baca dari Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudahnya bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, kalau maut tidak bisa berkuasa atas Yesus, buktinya hidup terus sekarang. Berarti maut diapakan oleh Yesus? Dikalahkan. Jadi oleh penyalipannya dia mengalahkan dosa, oleh penguburannya dia mengalahkan iblis, oleh kebangkitannya dia mengalahkan maut. Jadi orang-orang yang mengolok-olok penyalipan Yesus harus diingat narasi kitab suci tentang Yesus bukan hanya mati di salib, titik. Dia juga bangkit dari kematian. Ini merupakan satu kesatuan. Jangan hanya ngomong penyalipannya aja, omongkan juga kebangkitannya. Buktikan ada orang lain bisa bangkit seperti Yesus dan naik ke surga dengan tubuhnya. Kalau nggak ada, ya berarti Yesus satu-satunya jalan. Jelas ini ya. Jadi Yesus menyelamatkan kita, Yehuwah menyelamatkan kita dalam wujud manusia ini melalui lahirnya dari Maria, melalui penyalipannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Makanya kita menyembah Yahweh yang menyelamatkan. Itulah Yosua. Kita tidak menyembah Yahweh yang tidak bertindak untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa iblis, dosa dan kematian. Ya. Selanjutnya, Yesus menyelamatkan bukan hanya dengan karya penebusannya ini, tapi juga dengan ajaran-ajarannya. Karena setelah kita menyatu dengan Yesus, kita harus bertumbuh dalam keselamatan, dan bertumbuh dalam keselamatan itu adalah melalui ajaran taat pada perintah-perintah ajarannya. Makanya kita harus tahu betul apa itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus dibagi dalam tiga lah. Ajaran secara umum tentang Allah, tentang apa, seperti yang terdapat dalam khotbah di bukit dan tersebar di seluruh Injil. Ajaran yang berwujud perumpamaan-perumpamaan. Ada perumpamaan Yesus itu. Perumpamaan-perumpamaan itu mengandung makna. Jadi, tapi kita nggak bisa bahas sekarang karena panjang, banyak perumpamaan. Ajaran yang berwujud tindakan, yaitu tindakan mukjizat. Mujizat Yesus itu bukan seperti mujizatnya tukang jampi, enggak. Mujizatnya Yesus itu mengandung tanda-tanda yang memberikan makna lebih dalam daripada sekedar mujizat. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Ya toh? Jadi mujizat itu disebut tanda dalam Alkitab. Tanda yang mengandung ajaran lebih dalam daripada sekedar mujizat.
Jadi Yesus berbuat mujizat bukan hanya sekedar menunjukkan kuasa, tapi mengajar, memberi tanda ya. Jadi kalau gitu, Yahweh itu menyelamatkan kita dalam wujud manusia Yesus. Pertama melalui wujud manusianya yang lahir, yang mati disalib, yang dikuburkan, yang bangkit, yang naik ke surga. Kedua melalui ajaran-ajarannya yang ada dalam kitab, baik yang berwujud ajaran-ajaran biasa maupun tingkah lakunya dalam menghadapi orang dan hal itu menjadi pola kehidupan kita sebagai orang Kristen. Melalui mujizat-mujizatnya, melalui nubuat-nubuatnya seperti yang terdapat dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21, itu adalah nubuat Yesus. Makanya untuk mengerti Yesus secara benar kita harus betul-betul memahami, banyak-banyak baca keempat Injil. Karena dia itu sumber, dia itu menjadi sumber dari keselamatan itu. Ya dirinya, ya ajarannya, ya mujizatnya, semuanya menjadi sumber keselamatan. Maka dalam Yesus inilah Yahweh menyelamatkan manusia.